Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai inovasi pembelajaran pada materi bangun ruang sisi lengkung dengan metode pembelajaran discovery learning. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Inovasi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dadang Rahman Munandar MPD. Sebelumnya, perkenalkan, saya Vicky Mentari Aprilian dari kelas 6D dengan NPM 20106310504147, mahasiswa Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Inovasi Pembelajaran. Menurut Pratama pada tahun 2018, inovasi pembelajaran merupakan sebuah upaya pembaharuan terhadap berbagai komponen yang diperlukan dalam penyampaian materi pembelajaran berupa pengetahuan dari tenaga pendidik kepada para peserta didik dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang berlangsung. Selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran discovery learning. Model discovery learning dapat diartikan sebagai model pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif untuk menemukan sendiri informasi baik berupa konsep atau prinsip yang belum diketahui. Pengertian discovery learning sendiri menurut Jerome Bruner, metode pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk mengajukan pertanyaan dan menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum praktis, contohnya pengalaman. Menurut Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses penggunaan 3 model pembelajaran yang diharapkan dapat membentuk perilaku saintifik, sosial, serta mengembangkan rasa ingin tahu, salah satunya adalah dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Langkah kerja dari discovery learning sendiri yaitu yang pertama ada pemberian rangsangan, yang kedua identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, serta penarikan kesimpulan atau generalisasi. Pada tahap pemberian rangsangan atau stimulus, peserta didik dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan kebingungannya, kemudian dilanjutkan untuk memberi generalisasi agar timbul keinginan untuk menyelidikinya sendiri. Pada tahap problem statement atau identifikasi masalah, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin masalah yang relevan dengan bahan pembelajaran, kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis atau jawaban sementara atas pernyataan masalah yang sudah diberikan. Selanjutnya, pada tahap data collection atau pengumpulan data, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang sudah diberikan. Dengan demikian, peserta didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan data dan berbagai informasi yang relevan dengan permasalahan yang diberikan. Tahap selanjutnya yaitu data processing atau pengolahan data, di mana data yang telah diperoleh di tahap sebelumnya akan diacak, diolah, diklasifikasikan, ditabulasi, bahkan bila perlu akan dihitung menggunakan cara tertentu serta akan ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu. Setelah data diolah, yaitu selanjutnya masuk ke tahap verification, di mana peserta didik melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi dengan temuan alternatif dan dihubungkan dengan hasil data processing. Tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau generalisasi. Pada tahap penarikan kesimpulan ini, proses menarik sebuah verifikasi kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama dengan memperhatikan hasil verifikasi. Selanjutnya, model pembelajaran discovery learning ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri. Di sini ada kelebihan dari metode pembelajaran discovery learning, yaitu pengetahuan yang diperoleh melalui model ini sangat pribadi dan ampuh karena menguatkan pengertian,
ingatan dan juga transfer materi yang telah disampaikan. Selanjutnya ada menimbulkan rasa senang pada peserta didik karena tumbuhnya rasa menyelidiki dan berhasil. Kemudian model ini memungkinkan peserta didik berkembang dengan cepat dan sesuai dengan kecepatannya sendiri, dan masih banyak lagi kelebihan dari model pembelajaran discovery learning ini. Selanjutnya ada kekurangan dari model pembelajaran discovery learning sendiri, yaitu model ini menimbulkan asumsi bahwa harus adanya kesiapan pikiran untuk belajar. Nah, yang kedua, model ini juga tidak terlalu efisien untuk mengajar pada jumlah peserta didik yang banyak. Dan model ini juga lebih cocok untuk mengembangkan pemahaman, sedangkan mengembangkan aspek konsep, keterampilan, dan emosi serta secara keseluruhan kurang mendapat perhatian sendiri. Kesimpulan dari pembahasan pada kali ini yaitu discovery learning ialah metode pengajaran yang menata pengajaran sedemikian rupa sehingga siswa mendapatkan pengetahuan yang belum ia ketahui, tidak melalui pembelajaran separuh atau semuanya dipelajari sendiri. Nah, discovery learning ini termasuk sebuah inovasi dalam pembelajaran. Dengan model discovery learning dapat menunjang tuntutan kurikulum yang mengharuskan siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Discovery learning juga tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri, sehingga tidak dapat sembarangan diterapkan pada suatu materi atau suatu kegiatan pembelajaran. Sekian pembahasan kita pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.